di sini enaknya makan apa ya? Makan mie instan aja kayak kemarin. Mie instan mulu. Yang sehat dong, makan sayur sekali-kali. Sehat mah belakangan, anakku harus hemat, ya nggak? Bener juga, makan ditambah nasi untuk kenyang. Nggak boleh tahu double karbo itu kalau keterusan bisa obesitas loh. Alah, hoax itu takut-takutin doang, bukannya makin banyak makan malah makin sehat ya? Nggak segampang itu. Kalau asupan makanan kita nggak terjaga, yang ada tubuh kita kenyang tapi nol nutrisi. Terus kalau itu terus dibiarin, bakal jadi penumpukan lemak yang akhirnya obesitas. Bener tuh, apalagi sekarang lagi marak kasus obesitas. Ngeri deh. Hah? Seriusan? Serius tuh. Kasus obesitas di Indonesia meningkat signifikan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Dari Surabaya, warga penderita obesitas seberat 150 kg yang dievakuasi dari gang sempit di Surabaya, Jawa Timur, kini dirawat di rumah sakit. Perawatan masih berlangsung karena penderita obesitas mengeluh sesak nafas. Remaja 19 tahun yang berbobot mencapai 200 kg. Para petugas bahkan beramai-ramai mengangkut Juwanto masuk ke dalam ambulans untuk dibawa ke rumah sakit Adiaksa Cipayung, Jawa Timur, Kamis siang. Gak nyangka ya, ternyata obesitas sudah marak di Indonesia. Bener padahal ya indeks ekonomi orang-orang jadi lebih hemat. Jangan salah, faktor penyebab obesitas tuh nggak melulu soal ekonomi, tapi masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab obesitas, seperti Yang pertama, faktor genetik atau keturunan, di mana anak dari orang tua yang mengalami obesitas memiliki risiko lebih tinggi mengalami obesitas juga. Yang kedua, pola makan tidak sehat, seperti sering mengonsumsi makanan berlemak, manis, serta kurang konsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga yang cukup sehingga kalori yang masuk tidak terbakar secara optimal. Yang keempat, faktor lingkungan, termasuk kebiasaan dan budaya makan serta tingkat stres yang tinggi. Yang kelima, kebiasaan tidur yang buruk, seperti kurang tidur atau tidur tidak cukup berkualitas. Yang terakhir, faktor usia dan hormon, yang dapat mempengaruhi metabolisme dan distribusi lemak tubuh. Dampak obesitas dapat dirasakan dari berbagai sektor, tidak hanya kesehatan, melainkan juga sosial dan ekonomi. Yang pertama ada dampak kesehatan. Obesitas meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, hipertensi, kanker, gangguan pernafasan, dan masalah muskuloskeletal. Kondisi ini mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko kematian dini. Yang kedua ada dampak sosial. Orang dengan obesitas sering mengalami stigma dan diskriminasi sosial yang dapat menurunkan kualitas hidup, menimbulkan tekanan psikologis seperti stres dan depresi, serta berdampak pada hubungan sosial dan status pekerjaan. Diskriminasi juga dapat menghambat kesempatan pendidikan dan karir. ketiga ada dampak ekonomi, di mana obesitas menyebabkan penurunan produktivitas kerja akibat sering sakit atau keterbatasan fisik, sehingga berdampak pada pendapatan individu dan efisiensi perusahaan. Biaya kesehatan meningkat baik bagi individu maupun sistem kesehatan negara karena harus mengelola penyakit terkait obesitas. Secara nasional, obesitas memberi beban ekonomi yang signifikan pada sektor kesehatan dan produktivitas negara. Tapi jangan takut teman-teman, obesitas itu bisa kita cegah seperti peribahasa, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Upaya pencegahan yang pertama yaitu atur pola makan. Biasakan makan teratur dan hindari makan yang berlebihan. Perhatikan ukuran porsi, serta hindari makan sambil menonton gadget agar tidak lupa untuk mengontrol asupan. Yang kedua, hindari gaya hidup tidak sehat. Kurangi stres dengan cara yang sehat, hindari merokok, dan batasi konsumsi alkohol berlebihan. Yang ketiga, rutin berolahraga. Lakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu. Kamu bisa melakukannya dengan berjalan kaki, berlari, bersepeda, atau olahraga ringan lainnya yang kamu sukai. Yang keempat, batasi waktu layar. Kurangi penggunaan gadget untuk hiburan yang berlebihan. Ganti dengan aktivitas yang memicu gerak, serta meningkatkan interaksi sosial. Yang kelima, jaga pola tidur. Tidur yang berkualitas dan cukup membantu pengaturan hormon yang berdampak pada metabolisme dan berat badan. Ternyata benar juga ya, makan sehat bukan cuma buat kurus, tapi buat badan sehat dan kuat. Benar juga ya. Dulu kupikir yang penting kenyang, tapi sekarang sadar yang penting tuh sehat dan seimbang.
Mulai dari hal kecil aja udah cukup kok, seperti jalan kaki ke kampus, ganti cemilan jadi buah, dan minum air putih lebih banyak. Nah, itu dia, obesitas bukan akhir dari segalanya, tapi pengingat untuk hidup lebih bijak. Karena sehat itu pilihan dan pencegahan dimulai dari diri sendiri. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, sol diferente.